Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banting tulang, tapi kok dompet rasanya gitu-gitu aja, malah sering tipis? Nah, bisa jadi masalahnya bukan di gaji kamu, tapi di kebiasaan-kebiasaan kecil tak terlihat yang diam-diam ngabisin duit kamu. Yuk kita bongkar bareng-bareng 5 kebiasaan uang yang toksik ini. Coba deh lihat angka ini. 69%. Gila kan? Artinya, hampir 7 dari 10 orang Indonesia itu tabungannya di bawah 100 juta. Ini tuh bukan sekedar angka di layar loh, ini cerminan dari masalah nyata yang kita hadapi bareng-bareng. Dan jujur aja, kemungkinan besar kita semua pernah kejebak di salah satu polanya. Nah, ini nih yang sering bikin kita salah fokus. Kita pikir solusinya itu harus belajar investasi yang ribet dan canggih. Padahal akar masalahnya tuh justru ada di sini, di kebiasaan toksik kita sehari-hari. Itulah yang mau kita bedah sekarang. Pola pikir yang tanpa kita sadari, malah bikin kita susah maju. Oke, kita mulai dari yang pertama, kebiasaan toksik nomor 1, si penimbun. Coba cek deh, jangan-jangan ini kamu, atau mungkin teman dekat kamu. Ini tipe orang yang terobsesi banget sama yang namanya nabung. Si penimbun ini, wah, kalau soal ngumpulin duit, dia juaranya deh. Tapi giliran harus ngeluarin uang, sekecil apapun itu rasanya kayak ada ancaman bahaya. Jadi mereka nabung itu bukan buat mencapai tujuan, tapi lebih karena didorong rasa takut. Takut kekurangan, takut masa depannya suram. Pola pikirnya simpel banget kan? Ngeluarin uang sama dengan bahaya. Sering banget ini muncul karena rasa insecure atau mungkin karena beban jadi tulang punggung keluarga. Hasilnya, kesempatan buat investasi, buat ngembangin diri, bahkan buat sekedar seneng-seneng dikit aja, ya lewat semua. Semuanya dikorbanin demi rasa aman yang sebenarnya semu. Terus gimana dong solusinya? Kuncinya satu, ubah mindset. Bukan lagi nabung karena takut, tapi nabung buat membangun kekayaan. Caranya, duit tabungan yang cuma diem aja itu, coba deh alihin ke investasi. Mulai bangun keran-keran pendapatan pasif. Dan yang paling penting, please deh belajar nikmatin hasil kerja kerasmu. Bikin anggaran khusus buat self-reward. Lanjut ke kebiasaan kedua. Nah ini nih, jebakan paling umum buat hampir semua orang yang gajinya naik. Namanya keren, lifestyle creep. Ini tuh kayak musuh dalam selimut yang pelan-pelan tapi pasti ngabisin duit kamu. Coba-coba, jawab yang jujur ya. Begitu dapat kabar gaji naik, apa yang pertama kali muncul di kepala? HP baru? Mobil baru? Liburan ke luar negeri? Nah, jawaban kamu itu nunjukin banget kamu ada di tim yang mana. Di sini kelihatan jelas ada dua jalur yang beda banget. Jalur pertama ini jalur jebakan, gaji naik, gaya hidup langsung ikut naik juga. Hasilnya, ya sama aja, tetap ngerasa pas-pasan terus. Jalur kedua, ini jalur strategi. Gaji naik, yang digedein itu modalnya dulu, investasinya dulu. Gaya hidup nanti nyusul pelan-pelan aja. Ini dia aturan emasnya. Tolong diingat baik-baik ya. Peningkatan gaya hidup kamu jangan pernah lebih cepat dari pertumbuhan modal kamu. Intinya, biarin modalnya lari kenceng dulu, baru deh gaya hidupnya nyusul santai di belakang. Biar aset kamu yang bayarin gaya hidupmu, bukan cuma gaji bulanan. Sekarang kita bahas dua kebiasaan yang kayak saudara kembar, si pembelanja. Akarnya sama persis, yaitu belanja karena dorongan emosi, tapi pemicunya bisa beda-beda. Intinya cuma satu, mereka belanja tuh bukan karena benar-benar butuh barangnya, tapi karena butuh rasanya. Entah itu buat ngilangin stres sesaat, atau buat cari pengakuan dari orang lain. Ujung-ujungnya, dompet mereka dikontrol sama perasaan, bukan sama logika. Biar lebih jelas, kita bedah ya. Pertama, ada si pembeli kompulsif. Ini tipe orang yang kalau lagi stres, cemas, atau galau, pelariannya langsung check out keranjang belanja online. Rasanya lega, tapi cuma sebentar. Nyesalnya bisa seminggu. Terus ada si flexer. Nah, kalau ini beda lagi. Dia belanja barang-barang mewah tujuannya buat pamer. Biar dapat validasi dari orang lain. Biar dibilang, wah, sukses ya. Dua-duanya sama-sama bahaya buat kondisi keuangan. Oke, coba kita berandai-andai sebentar. Cering, tiba-tiba di rekening kamu ada duit 5 miliar rupiah hari ini juga. Apa yang bakal kamu lakuin? Langsung bikin daftar belanjaan impian? Atau malah mikir, gimana caranya duit ini jadi 10 miliar ya? Nah, ini dia bedanya. Jalur si pembelanja, dapat duit langsung sikat mobil 1,5 miliar dan rumah 3 miliar. Keren sih kelihatannya, tapi tahun depan duitnya ludes. Bingung deh. Beda banget sama jalur si investor. Dia tahan dulu nafsunya. 4 miliar dia investasikan, setahun bisa dapat untung 400 juta. Nah, mobilnya dibeli dari keuntungan itu aja. Modal 4 miliarnya masih utuh. Inilah bedanya mindset konsumtif sama produktif.
Kita sampai di kebiasaan toksik yang terakhir, yang kelima. Dan yang satu ini, dampaknya bukan cuma ke dompet loh, tapi juga bisa ngerusak hubungan kamu sama orang lain. Namanya si dependent. Kata kuncinya di sini jelas banget, meskipun punya uang sendiri. Jadi ini bukan tentang orang yang beneran gak mampu ya, ini murni soal mentalitas. Soal kebiasaan buat selalu berharap orang lain yang bayarin, padahal sebenarnya dia sanggup bayar sendiri. Ini harga yang harus dibayar, dan mahal banget. Kamu mungkin bisa hemat 100-200 ribu pas lagi nongkrong bareng teman. Tapi yang hilang itu, rasa hormat dan kepercayaan mereka ke kamu. Coba deh pikirin, dalam jangka panjang, kehilangan relasi yang baik itu ruginya jauh-jauh lebih besar daripada duit makan yang kamu hemat. Oke, kita udah bongkar semua 5 kebiasaan toksiknya. Mungkin ada yang ngerasa, aduh, ini gue banget. Tenang. Sekarang pertanyaannya, solusinya gimana dong? Yuk kita rangkum jadi satu rencana aksi yang jelas dan praktis. Nih, pegang prinsip paling penting ini. Nggak ada yang namanya pembelian salah, selama budgetnya sehat. Jadi masalahnya itu bukan beli ini baik atau beli itu buruk, tapi udah direncanain atau belum. Kalau emang udah masuk pos anggarannya, ya udah sikat aja. Nikmatin hasil kerja kerasmu. Jadi, ini dia rencana aksinya buat kamu. Nomor 1, bikin budget yang sehat. Dan ingat, sumbernya dari tabungan, bukan dari ngutang. 2, selalu utamakan bangun modal dulu sebelum naikin gaya hidup. 3, coba jujur sama diri sendiri, kenali apa sih pemicu belanja emosionalmu. Terakhir, yang keempat, hargai hubungan baik. Itu lebih berharga dari keuntungan sesaat. Simpel kan? Sekarang, petanya udah ada di tangan kamu. Tantangan terbesarnya ya mulai melangkah. Coba deh, bayangin sejenak. Kalau kamu berhasil mutusin rantai kebiasaan ini, kebebasan finansial kayak apa sih yang kamu impikan? Langkah pertamamu bisa dimulai hari ini. Detik ini juga.